Banyak yang bilang kalau investasi saham itu susah banget. Selain kalian harus baca laporan keuangan yang tebalnya ratusan lembar, kalian itu juga harus punya komputer yang super canggih. Makanya banyak yang bilang kalau saham itu hanya untuk orang kaya aja. Tapi sebelum gua lanjut video gua pengen membuat sebuah klarifikasi. Gua pengen klarifikasi kalau sekarang kita bisa investasi saham hanya pakai handphone. Iya, handphone kentang juga bisa. Halo guys, balik lagi di channel gua di mana gua ngebahas segala sesuatu tentang uang. Gue akan ngebahas seputar investasi dan juga bisnis. Hari ini gue akan ngebahas gimana sih caranya kita bisa berinvestasi di pasar saham secara aman dan pakai handphone aja. Kalian juga bisa meminimalisir resiko investasi kalian karena kalian bisa menganalisa saham-saham pilihan kalian di handphone kalian. Jadi tonton sampai habis biar kalian bisa praktekin ilmu-ilmu dari gue. Kalian mungkin udah pernah dengar tentang saham, tapi kalian tahu nggak sih saham itu apa? Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, itu istilahnya kayak BPKB tapi buat perusahaan. Tapi, bedanya adalah perusahaan itu bisa dimiliki oleh banyak orang. Sedangkan kalau BPKB, atas nama satu orang aja. Zaman dulu, saham itu bentuknya lembaran. Makanya sering kalian dengar istilah lembar saham. Cuman, karena teknologi udah maju, sekarang itu modelnya udah digital semua. Karena sebuah perusahaan bisa didirikan oleh banyak orang dengan kontribusi yang berbeda-beda, maka dikembangkanlah sistem yang namanya saham. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan tersebut. Nah, biar nggak bingung, gua kasih contoh. Misalnya, ada perusahaan yang namanya PT XYZ. PT XYZ tersebut menerbitkan 100 lembar saham. Dan gue sendiri punya 75 lembar saham dari PT XYZ. Artinya, gue adalah pemilik 75% dari PT XYZ. Simpelnya sih kayak gitu. Kalau kalian udah paham, mari kita lanjut. Kalian mungkin pernah lihat kalau ada tulisan TBK di belakang perusahaan-perusahaan besar. Misalnya PT BCA Tbk, PT Telkom Tbk, PT BRI Tbk, dan lain-lain. Jadi, Tbk itu adalah tanda bahwa sebuah perusahaan adalah perusahaan terbuka. Artinya, perusahaan tersebut itu bisa diperjualbelikan sahamnya secara bebas di pasar saham. Pasar saham di Indonesia itu buka dari Senin sampai Jumat dan terbagi atas 2 sesi. Sesi pagi itu buka dari jam 9 sampai jam 11.30. Sesi siang itu dibuka dari jam 1.30 sampai jam 3 sore. Kalau tanggal merah dan cuti bersama, pasar saham itu tutup. Jadi, kalian nggak bisa transaksi saham kalian pada hari-hari tersebut. Untuk jual beli saham, kalian itu harus menjual atau membeli dalam satuan lot. Satu lot saham itu isinya ada 100 lembar saham. Jadi, walaupun harga saham itu cuma 1.000 perak, kalian itu tetap harus beli sebanyak 100 lembar. Jadi, kalau harga sahamnya itu 1.000, harus dikalikan 100. Jadi, uang yang harus kalian keluarkan sebesar Rp100.000. Semua orang terkaya di dunia punya perusahaan. Jadi, kalau kalian pengen kaya, kalian harus punya perusahaan. Cara paling gampang, beli sahamnya. Saham itu erat kaitannya dengan cuan. Jadi, nggak afdol dong kalau gue nggak bahas caranya cuan dari pasar saham. Jadi, cara cuan dari saham itu ada 2, dari dividen dan juga capital gain. Keuntungan saham yang pertama adalah dari dividen. Kalau kalian punya saham, artinya kalian adalah pemilik dari sebuah perusahaan. Tugas sebuah perusahaan adalah untuk melakukan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Ketika sebuah perusahaan untung, maka ada sebagian keuntungannya yang dibagikan kepada para pemilik sahamnya. Nah, pembagian keuntungan ini yang disebut dengan dividen. Oh ya, kalian harus catat ya, kalau nggak semua perusahaan itu membagikan dividen. Cara kedua untuk menghasilkan cuan dari saham adalah dari capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang kalian dapat dari selisih harga beli dan harga jual dari saham tersebut. Misalnya nih, kalian beli saham dengan harga Rp100.000.
Terus kalian jualnya di harga Rp150.000. Jadi ada selisih harga Rp50.000. Keuntungan kalian yang sebesar Rp50.000 itulah yang disebut dengan capital gain. Tapi kalian perlu catat ya, kalau kalian belum jual saham kalian itu belum dapat keuntungan. Yang namanya investasi, pasti ada kemungkinan untuk untung, ada juga kemungkinan untuk rugi. Makin besar peluang untuk untungnya, maka peluang untuk ruginya juga makin besar. Itu adalah rumus dasar dari investasi. High risk, high return, low risk, low return. Biar kalian nggak rugi saat investasi saham, makanya kalian itu harus lakukan yang namanya analisa. Jadi, saham di Indonesia itu ada 700 lebih. Dengan analisa, itu bisa mempermudah kalian dalam mengambil keputusan saat berinvestasi saham. Jadi, gue punya 4 langkah dalam analisa saham. Ada screening, company summary, financial statement, dan head-to-head perusahaan. Screening itu adalah seleksi awal. Jadi, gue bisa seleksi saham kriteria apa yang gue pengen masukin dalam shortlist gue. Misalnya, gue pengen saham yang harganya maksimal 2.000 per lembar. Atau gue juga pengen saham di industri tertentu. Nah, kalian tinggal masukin aja kriteria saham ideal menurut kalian masing-masing. Selanjutnya adalah company summary. Ada istilah, tak kenal maka tak ayang. Beberapa informasi penting yang kalian harus tahu itu seperti industrinya, industri apa, PE ratio-nya berapa, EPS-nya berapa, PBV-nya berapa. Karena itu bisa mempermudah kamu dalam memilih saham. Jadi kalian harus tahu berapa sih pendapatan dari perusahaan tersebut. Mereka itu profit apalagi rugi. Utangnya seberapa besar. Idealnya kalian cari perusahaan yang pendapatannya dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Dan juga punya cash flow yang positif. Nah, setelah kalian analisa, kalian pasti muncul dengan beberapa shortlist. Makanya, step terakhir itu adalah kalian adu head-to-head sahamnya. Jadi, kalian bisa bandingin pertumbuhan harga sahamnya 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, PE ratio-nya yang mana yang lebih baik, pendapatannya yang mana yang lebih besar. Nah, setelah itu, baru kalian bisa putuskan mau investasi di mana. Kalau kalian masih bingung, gue akan ajarin caranya kalian untuk analisa saham sebelum kalian melakukan keputusan untuk beli. Untuk kasih contoh analisa saham, gue bakal pakai aplikasi yang namanya Stockbit. Jadi, aplikasi Stockbit ini bisa kalian download di App Store dan juga Google Play Store. Pastikan kalian udah daftar di aplikasi Stockbit dan juga top up akun kalian. Cara daftarnya gampang, kalian tinggal ikutin panduannya, top up-nya juga gampang, bisa pakai mobile banking. Gue pakai aplikasi Stockbit ini karena emang simple dan juga udah terdaftar di OJK. Jadi, no tipu-tipu ya guys. Oke, sekarang kita balik ke tutorial. Jadi, kalian tinggal buka aplikasi Stockbit di handphone kalian. Nah, nanti ada muncul homepage-nya kayak gini. Nah, pertama-tama kalian itu buka search. Nah, di situ ada yang namanya screener. Kalian tinggal tap aja. Di Stockbit ini udah bagus banget, soalnya udah ada presetnya. Kalian bisa bikin sendiri pakai create screener. Biar gampang, gue pakai preset yang udah disediain sama Stockbit ya. Gue pakai yang saham populer dan masuk yang top market cap. Top market cap itu adalah perusahaan yang punya kapitalisasi pasar terbesar. Nah, di sini tuh ada banyak, ada BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, dan lain-lain. Jadi, karena gue pengen BUMN. Kenapa BUMN? Karena itu di backup oleh negara gitu. Coba gue cek market cap paling tinggi itu BCA, itu perusahaan swasta. Kedua itu Bank BRI. Jadi gue cek BRI. Kalau kalian udah masuk ke saham pilihan kalian, tampilannya kayak gini. Nah, di Stockbit itu bagus banget. Kalian tinggal pencet key stats-nya. Key stats-nya itu dia bakal ngasih tahu, wah pendapatan per quarter berapa, PE ratio-nya berapa, EPS berapa, profitability, dividen, pokoknya udah lengkap banget, udah dirangkum jadi satu. Jadi inilah kenapa gue senang pakai Stockbit, karena semuanya itu udah dirangkum. Analisis selanjutnya itu adalah finansial. Jadi kalian tinggal geser, terus pencet finansial. Nah, di sini dikasih tahu nih income statement, balance sheet, sama cash flow. Nah, kita lihat nih income statementnya Bank BRI dari tahun ke tahun, quarter per quarter, itu cenderung naik.
kecuali pada saat pandemi kemarin. Kita tahu lah ya, yang namanya pandemi, semua industri itu terdampak. Nah, analisa selanjutnya adalah komparasi. Kita tinggal geser, terus pencet comparison. Ini udah ada nih saham yang kita pengen beli, namanya Bank BBRI atau saham Bank BRI. Gue masukin kompetitornya yang ada di finansial juga. Gue masukin BCA, terus gue masukin Bank Mandiri. Di halaman comparison, kita bisa langsung bandingin market cap-nya, PE ratio, pokoknya semua informasi penting ada di halaman comparison-nya. Nah, sekarang kan gue udah yakin nih, kalau Bank BRI itu adalah saham pilihan gue. Jadi, gue kasih contoh caranya beli saham ya. Kalian itu tinggal pencet buy. Karena ini buat contoh, gue akan beli di harga penawaran tertinggi. Jadi, gue nggak perlu ngantri. Jadi, cara beli sahamnya itu gampang. Kalian tinggal set harganya, set lotnya, terus kalian tinggal pencet buy. Nah, kalau ordernya udah tereksekusi, kalian tinggal cek di kanan bawah di bagian portofolio. Kalau saham kalian udah ada di portofolio, artinya selamat. Kalian udah jadi investor saham. Investor saham itu biasanya dibagi atas dua aliran. Ada investor yang suka dengan growth stock, atau saham yang pertumbuhan harganya itu di atas rata-rata pasar. Ada juga investor yang merupakan dividen aristokrat, yaitu investor yang menyukai perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen secara rutin. Gue sendiri selalu mencari saham yang bisa memberikan capital gain dan juga dividen secara bersamaan. Jadi, gue bisa mendapatkan dua keuntungan secara sekaligus. Nah, jadi itu dia cara investasi saham. Buat kalian yang sudah investasi saham, coba dong ketik di kolom komentar apa sih saham pertama kalian. Gue Bayu Marco, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!